Eh, kasus seperti ini nggak pernah saya lihat. Coba bayangin, ini orang sukses dari diabetes berat dengan suntik insulin 3 kali sehari mencapai bebas diabetes dalam 3-4 bulan saja. Dan beliau benar-benar bebas dari diabetes dan komplikasi terkait. Buktinya, 1,5 tahun setelah dia berhasil kalahkan diabetesnya, dia makan sama saja seperti orang yang gak pernah diabetes dan gula darahnya tetap aman. Gak percaya? Coba lihat ini. Dia makan nasi goreng dari warung plus 3 kerupuk. Dan ini hasil mengukur gula darahnya. 30 menit habis makan 120, 1 jam habis makan 138, dan 1,5 jam habis makan sudah turun sampai 109. Ini ya normal lah. Atau satu lagi ya, hidangannya semacam nasi campur dengan porsi nasi full 350 gram. 1 jam habis makan, gula darahnya naik sampai 126. 1,5 jam habis makan 123. Dan 2 jam habis makan sudah turun sampai 101. Kalau misalnya Anda juga mau tahu bagaimana bisa keluar dari cengkeraman diabetes tanpa obat atau herbal, pastikan Anda simak video ini sampai selesai. Seru dan menarik sekali ceritanya. Berikut ini saya mau ceritakan kasusnya Bazam, seorang pengidap diabetes, atau lebih tepat seorang mantan diabetes yang sukses banget kalahkan diabetesnya. Sekali lagi, tanpa obat atau herbal. Kira-kira pertengahan bulan Mei 2023, gejala-gejala mengarah ke diabetes mulai datang seperti sering kencing satu hari itu bisa 10 kali atau lebih. Kira-kira hampir 2 jam satu kali ya. Terus yang kedua itu badan lemas dan lesu, tidak bertenaga. Kalau orang-orang melihat saya, mukanya pucat, katanya seperti orang sakit. Yang ketiga itu merasa haus sekali walau sudah banyak minum dan merasa tidak hilang rasa hausnya. Kemudian susah tidur malam, selalu gelisah karena sulit tidur. Terus sering sakit pinggang sampai tidak bisa bangun pada saat kambuh gitu. Terus sering kesemutan dan telapak kaki seperti ditusuk-tusuk. Kemudian penglihatan menurun mendadak gitu. Buram, tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 3 meter. Tidak bisa baca tulisan juga. Terus ada vertigo juga atau sering pusing atau kelayangan. Ya kira-kira itu gejala-gejala yang dirasa pada saat awal-awal ketahuan DM gitu ya. Ya lengkap sih, dan memang semua yang dia ceritakan menunjukkan ke diabetes. Nah, sekarang mari kita dengar kesaksian dia bagaimana diabetesnya saat dicek di dokter. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk cek lab, cek gula darah ke klinik dekat rumah. Setelah diambil sampel, hasilnya keluar GDP saya waktu itu 414 mg per dl ya. Ya seketika langsung panik dengan hasil tersebut dan ya agak berpikir lama. Saya meminta surat rujukan ke RS untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam gitu. Ya langsung saya ke rumah sakit waktu itu. Kemudian sama dokternya, ya saya kasih lihat hasil lab GDP-nya sama dokternya, langsung dikasih surat pengantar untuk cek lab HbA1c. Hasilnya itu 13,9%. Didiagnosa sama dokter diabetes yang ya cukup parah gitu ya. Betul, kalau gula darah sewaktu-waktu mencapai 400 sekian, itu sudah termasuk parah diabetesnya. Dan memang hasil tes HbA1c memperkuat diagnosanya bahwa diabetesnya Bazam termasuk sudah sangat parah. Maka dia sama dokter langsung disarankan untuk suntik insulin. Begini ceritanya.
Dan dokter menyarankan saya untuk suntik insulin 1 hari 3 kali sebelum makan dan harus menerapkan diet, mengurangi makan nasi tetap 1 hari 3 kali, namun porsinya saya kira-kira 1/4 dari porsi biasanya katanya, dan sebelumnya harus suntik insulin dulu, dan ini saya harus menjaga pola makan seumur hidup kata dokternya. Ya, begitulah lazimnya penanganan diabetes di Indonesia. Padahal suntik insulin pada kasus seperti Pazam sangat lazim, namun sebenarnya tidak dibutuhkan. Sama sekali tidak. Nanti Anda akan dengar apa yang terjadi pada saat beliau stop suntik insulin. Saya nanya dulu ya sama Pazam bagaimana tanggapan dia dan apa yang dia berbuat sesudah disuruh pakai insulin. Ya, waktu itu dalam pikiran saya tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dokter sarankan dengan pemakaian insulin ya. Ya, saya menerima saja sebagai takdir gitu. Dalam pikiran saya berarti saya harus selalu check up tiap bulan, terus konsumsi obat yang dikasih dokter atau gimana gitu. Dan si dokternya juga bilang ya seumur hidup gitu. Ya, sayangnya orang rata-rata percaya apa aja yang disarankan sama dokter. Padahal mereka cuma hantam dengan obat saja. Padahal dokternya sendiri mengakui bahwa obatnya nggak sembuhin. Dan biasanya orang-orang yang baru ketahuan diabetes sama sekali nggak mengerti tentang diabetes. Masyarakat juga sudah didoktrin bahwa segala-galanya harus diobatin. Maka apa yang dialami Pazam ini memang wajar dan persis itu yang juga dilaporkan sama Pazam. Ini kesaksian beliau. Pada saat itu pengetahuan saya tentang diabetes itu sangat minim. Sepengetahuan saya, diabetes ya tidak bisa disembuhkan. Harus rutin minum obat seumur hidup dan harus rutin kontrol setiap bulannya gitu. Jadi untuk mengendalikan gulanya ya dengan obat, pikir saya seperti itu. Setelah saya divonis DM oleh dokter, semenjak itu saya berusaha untuk introspeksi diri dari pola hidup dan pola makan saya selama ini sehingga saya bisa terkena diabetes. Saya tahu bahwa diabetes yang tidak terkontrol itu bisa terjadi komplikasi kemana-mana. Jadi semenjak itu saya bertekad untuk merubah secara drastis atau ketat pola hidup saya selama ini untuk mencegah komplikasi lainnya gitu. Ya karena saya melihat anak-anak saya juga masih pada kecil dan masih sangat membutuhkan saya. Itu mungkin yang membuat saya semangat untuk bangkit dan berusaha agar saya tetap bisa bekerja pun dengan mengidap diabetes. Selain menjalankan diet yang disarankan dokter, yaitu mengurangi porsi makan, saya juga mulai untuk membiasakan sebelum dan setelah aktivitas kerja untuk selalu bergerak, baik dengan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan saya untuk terus bergerak, seperti pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah yang sebelumnya dikerjakan istri. Semenjak itu saya ambil menjadi tugas sehari-hari saya. Ya tujuannya supaya saya banyak bergerak di samping olahraga rutin yang dilakukan. Karena aktivitas kerja saya sehari-hari kebanyakan di dalam ruangan atau kantor, hanya sesekali saja aktivitas di luar kantor. Ya dari hari Senin sampai Sabtu saya bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, ya terkadang lembur sampai jam 5 atau jam 6 sore, sehingga saya sangat minim sekali bergerak. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan bahwa si Pazam itu pinter orangnya. Dia langsung sadar bahwa gerakan fisik atau olahraga itu penting dalam pengendalian diabetes. Sebelum kita lanjut, saya mau rangkumkan dulu beberapa data yang menunjukkan perjalanan Pazam dari diabetes parah ke bebas diabetes. Pas pertama kali ukur gula darah itu di angka lebih daripada 400 dan tes HbA1c menunjukkan 13,9. Mempunyai HbA1c 13,9 itu sudah termasuk diabetes yang sangat parah. Dan ada satu data lagi yang sangat penting untuk bisa paham perkembangan kasusnya beliau.
Pada saat ketahuan diabetes, berat badan beliau adalah 88 kg dengan tinggi badan 173 cm. Ya, termasuk gendut banget. Dan seperti kita dengar, gejala-gejala diabetesnya sudah cukup lengkap. Nah, sekarang kita dengerin sejauh mana suntik insulin berhasil pada dia untuk kendalikan diabetes. Selain menjalankan diet yang disarankan dokter, yaitu mengurangi porsi makan, saya juga mulai untuk membiasakan sebelum dan setelah aktivitas kerja untuk selalu bergerak, baik dengan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan saya untuk terus bergerak, seperti pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah yang sebelumnya dikerjakan istri. Semenjak itu saya ambil menjadi tugas sehari-hari saya. Ya, tujuannya supaya saya banyak bergerak di samping olahraga rutin yang dilakukan. Karena aktivitas kerja saya sehari-hari kebanyakan di dalam ruangan atau kantor, hanya sesekali saja aktivitas di luar kantor. Ya, dari hari Senin sampai Sabtu saya bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, ya terkadang lembur sampai jam 5 atau jam 6 sore, sehingga saya sangat minim sekali bergerak. Lagi kelihatan betapa pintar orangnya karena dia pertanyakan dan dia ambil inisiatif buat cari informasi sendiri tentang diabetes dan tentang keadaan dia. Yuk kita dengar lagi apa yang terjadi kemudian. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 saya kembali konsultasi ke dokter, melaporkan apa gejala-gejala saya yang dialami. Kemudian sama dokternya dosis insulinnya dikurangi menjadi 8 unit saja. Setelah itu saya mulai memantau GD dengan membeli alat glukometer. Tiap sore atau sebelum tidur saya boleh untuk cek GD-nya. Dengan penggunaan dosis 8 unit, hasilnya tetap GD saya masih terlalu rendah. Saya pun kembali menemui dokter ke RS beberapa hari kemudian, ketemu dokter dan dokter menyarankan untuk mengurangi dosis insulinnya lagi ke 3 unit saja. Tetapi dokternya tidak banyak menjelaskan tentang hipoglikemik itu apa dan apa penyebabnya gitu, dan kenapa GD saya selalu ngedrop. Ya, untung bahwa beliau dengan dosis yang jelas terlalu tinggi buat dia nggak terjadi apa-apa. Karena ada cukup banyak kasus yang mengalami maut gara-gara dosis insulin yang ketinggian. Bukan insulinnya sendiri yang berbahaya, tapi yang bisa terjadi adalah gula darah menjadi terlalu rendah sehingga orang bisa pingsan atau jatuh. Ya kalau misalkan dia pingsan pas mau ke kamar mandi dan dia keplesetan dan jatuh, itu bisa sampai fatal. Yuk kita terusin dengar ceritanya beliau. Semenjak itu saya menjadi lebih khawatir dengan keadaan kekurangan atau GD terlalu rendah. Saya cari di konten-konten YouTube, secara tidak sengaja muncul di beranda konten Coach Dominic tentang awas bahaya hipo bagi penderita DM. Dan dari situ saya mulai menyimak video-video yang lainnya juga tentang diabetes. Ya, hampir semua video-video yang ada di channel Coach saya simak dan saya tonton berulang-ulang. Sehingga pemahaman saya tentang diabetes mulai terbuka dan mulai paham tentang cara pengendaliannya, yaitu dengan gizi dan nutrisi melalui program intervensi makanannya. Kekhawatiran beliau tentang gula darah terlalu rendah sangat beralasan. Untung dia sadar bahwa ada yang gak benar dengan penanganan pakai suntik insulin seperti dia diharuskan. Maka beliau mulai cari-cari sendiri kebenaran tentang diabetes dan aspek-aspek terkait. Akhirnya dia ketemu metode kami untuk menangani diabetes secara alami tanpa obat atau herbal. Dan di dalam videonya juga diinfokan adanya sebuah komunitas grup di Facebook yang anggotanya para penderita DM yang sama-sama berjuang untuk mengatasi DM. Nah, itu saya coba mendaftar menjadi anggota di grupnya. Pada tanggal 30 Juni, saya menjadi anggota di grup Stop Diabesitas dan mulai membaca artikel-artikel yang disediakan dan juga belajar dari komen-komen anggota di grupnya. Nah, setelah Pak Zam mulai terapkan metode kami, dia mengambil satu keputusan yang sangat arif. Silahkan Anda dengar sendiri dari beliau.
Kemudian pada tanggal 3 Juli 2023, saya memutuskan untuk berhenti menggunakan insulin dan mulai menerapkan program ZK dan IF-nya. Untuk olahraga dan aktivitas fisik memang sudah saya terapkan dari mulai saya divonis DM. Dan itu saya lanjutkan dan malah saya terus tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan saya. Sesuai arahan dari videonya Coach tentang olahraga, saya sudah mulai menitik beratkan atau fokus pada olahraga non-kardio seperti angkat beban. Waktu itu saya menggunakan 2 set dumbbell dan setiap minggunya saya berusaha untuk meningkatkan baik dari bobotnya, dari jumlahnya dan periodenya. Nah, sekarang kita lihat hasil yang dia dapat setelah dia berhenti suntik insulin. Bazam mulai menerapkan program kami tanggal 30 Juni 2023. 3 bulan kemudian, pas awal Oktober, persis tanggal 11 Oktober, ia balik ke lab lagi untuk periksa ulang bagaimana diabetesnya. Pada saat itu, HbA1c dia sudah turun sampai 5,4 saja. Buat teman-teman yang belum mengerti HbA1c itu apa, ini adalah tes yang paling akurat dan paling tepat untuk mengukur tingkat keparahan diabetes. Menurut dunia medis, nilai HbA1c antara 4 sampai 5,5 itu berarti tidak diabetes. 5,6 sampai 6,4 itu kategori pradiabetes. Dan di atas 6,5 itu sudah jelas diabetes. Sedangkan kalau sudah di atas 10 itu diabetes parah. Dan hasil 5,4 itu menurut definisi medis sudah bukan diabetes. Hebat banget. Dan ingatlah, beliau pas ketahuan diabetes punya HbA1c 13,9. 3 bulan menerapkan metode kami, HbA1c dia sudah turun sampai 5,4. Berarti setelah ikut program kami, beliau sudah sama sekali tidak diabetes menurut definisi medis. Nah, kunci keberhasilan beliau kita dapat pada angka yang bukan tentang gula darah. Apa yang saya maksudkan? Sabar, nanti saya akan menjelaskan. Maaf, potong sebentar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang cara dan metode atasi diabetes tanpa obat atau herbal, kami sudah sediakan ilmu dan pemahaman secara gratis. Untuk mendapatkan bimbingan gratis, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp dan alamat email saya sudah catat pada bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Balik lagi ke kasusnya Pak Zam. Nah, sekarang semua jadi seru dan super menarik karena sekarang kita menganalisa fakta apakah dia sudah benar-benar sembuh diabetes. Dan kita tanya apakah benar dia dapat keluar dari diabetes hanya dalam 3 bulan saja. Saya mau mulai dengan membacakan kesaksian beliau yang dia ceritakan di dalam komunitas kami setelah 3 bulan terapkan metode kami. Izin share Coach, hasil cek lab mandiri di Prodia kemarin. Mengikuti program ZK, IF, dan LF sudah 3 bulan dari bulan Juli sampai September. Berat badan dari 88 kilo sekarang 65. Tinggi badan 173. Nilai HbA1c awal hampir 14. Nilai HbA1c 3 bulan kemudian 5,4%. Alhamdulillah, semoga 3 bulan ke depan saya bisa konsisten dan bisa menjaga nilai agar tetap normal. Terima kasih Coach atas ilmu dan arahannya. Para admin, pakar, dan senior atas bimbingannya. Semoga kesaksian saya bermanfaat untuk member-member yang baru gabung. Thanks. Orang pintar juga pasti bertanya, gimana mungkin bahwa dokter bilang diabetesnya nggak bisa sembuh dan yang bersangkutan perlu suntik insulin sepanjang umur? Ya, Anda simpulkan sendiri aja lah. Dan biar tahu aja, kasusnya Pak Zam nggak terlalu unggul sih. Kalau Anda mau menyaksikan kasus-kasus lain yang juga berhasil kalahkan diabetes seperti Bazam, jangan kelewat nonton video-video podcast solusi diabetes yang lain. Link ke semua episode sudah saya taruh di deskripsi dan pada bagian komentar paling atas dari video ini.
Nah, sekarang masih ada satu aspek lagi yang perlu kita membahas. Pasti orang-orang yang ragu dengan metode kami akan bilang, Ya oke, gula darah dan HbA1c dia bagus karena ia selama beberapa bulan gak makan karbo dan gula sama sekali. Tapi pasti masih diabetes sehingga kalau makan lagi gula dan karbo pasti langsung naik banget gula darahnya. mari kita lihat benar apa enggak argumen ini. Untung si Pazam ini orang yang penasaran dan berani coba-coba. Ini dia laporkan sebagai berikut di dalam komunitas solusi diabetes. Salam sehat untuk kita semua, coach, pakar, admin, dan semua member. Mohon dimaafkan bukan untuk dicontoh ya, hanya menghilangkan rasa penasaran saja untuk testimoni setelah menjalankan program ZKIF-LF selama kurang lebih 3 bulan. Beliau memberanikan diri untuk membuat percobaan sebagai berikut. Dia makan mangga harum manis 1,1 kilo, nasi padang, ya nasi porsi bungkus, ayam bakar, rendang, perkedel, lalapan, sambal, dan kerupuk kulit. Dan juga mie ayam yang kayak di abang-abang keliling. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali dengan hasilnya. Insya Allah besok kembali ke jalan yang benar. Nah, apa yang dia makan betul-betul merupakan bom gula dan karbohidrat. Banyak banget. Ada mangga sekilo dan ada nasi, malah ada perkedel yang juga ada kentang. Dan juga satu porsi mie yang termasuk sangat tinggi karbonnya. Kalau betul diabetes nggak bisa sembuh, harusnya makanan seperti ini membuat gula darah naik sampai di langit. Paling sedikit di atas 200, mungkin malah sampai 300-400. Benar-benar nggak aman buat yang punya diabetes. Tapi mari kita lihat hasilnya yang beliau dapat setelah makan semua yang saya barusan ceritakan. Untung dia dengan rajin ukur gula darah selama percobaan ini. Ini hasil gula darah beliau. Sebelum makan gula darah 97. 30 menit sesudah naik 123. 1 jam sudah turun ke 113 dan pada 2 jam sudah turun ke 106. Orang yang gak pernah diabetes belum tentu dapat hasil yang sebagus ini. Berdasarkan hasil ini, dia benar-benar 1000% bukan penderita diabetes lagi. Nah, apakah benar bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan? Silahkan Anda simpulkan sendiri. Dan biar tahu aja ya, Pazam ini bukan satu-satunya orang yang berhasil benar-benar kalahkan diabetesnya. Pada YouTube channel Solusi Diabetes ini sudah banyak testimonial yang mirip seperti Pazam. Link ke testimonial biar Anda bisa saksikan sendiri, saya sudah taruh baik pada deskripsi ini maupun pada komen yang paling atas. Pastikan Anda simak juga, banyak ilmu di dalamnya. Tapi sekarang saya mau ngomongin kenapa si Bazam sebenarnya sangat berhasil kendalikan diabetesnya dan apa kuncinya. Saya bikin singkat aja karena memang ceritanya sangat singkat dan sederhana. Perhatikan ya, beliau tinggi badan 173 cm dengan berat badan 88 kilo saat kena diabetes. Ya obesitas lah. 3 bulan kemudian berat badan dia menurun menjadi 65 kg. Berarti dia sempat buang lebih daripada 20 kilo. Sudah ujung ceritanya. Ini kuncinya. Dan saya kasih tahu ya, selama dia dapat pertahankan berat badannya seperti ini, dia akan bebas atau sangat terkendali diabetesnya. Dan dia tetap boleh makan hidangan seperti nasi, mie, buah, karbo, dan lain-lain. Pokoknya dia bisa makan kurang lebih seperti orang yang bukan diabetes. Kalau terkadang dia malah makan kayak kue atau manis-manisan lain, ya nggak apa-apa sih. Asal nggak keseringan. Cuman, dan itu yang penting sekali, kalau dia makan karbo dan gula terus-terusan lagi dalam jumlah yang besar, ya berat badannya akan naik kembali dan diabetesnya akan balik.
Sangat sederhana sih. Sekali lagi ya, keberhasilan untuk atasi diabetes sangat bergantung pada penurunan berat badan. Maaf, potong sebentar. Bagi teman-teman yang ingin lebih kenal metode kami, saya telah membuat buku elektronik ini. Di dalamnya Anda dapat ringkasan tentang program yang diikuti oleh Pak Zam. Buku ini gratis loh. Kalau Anda berminat dapatnya, silahkan kontak kami melalui WhatsApp atau email. Dan kami akan kasih buku tentang metode atasi diabetes tanpa obat atau herbal. Gratis, tanpa persyaratan apa-apa. Kalau Anda habis menyaksikan kisahnya Pak Zam, masih agak ragu-ragu apakah kisahnya Pak Zam memang nyata, coba simak testimonial dari teman lain yang juga berhasil kalahkan diabetes secara alami tanpa obat atau herbal.